Anime Naruto itu ampas. Mau kamu bilang Naruto itu anime Big 3 lah, anime paling terkenal sepanjang masa lah, atau ikon dunia anime lah. Buat aku, anime Naruto itu gagal. Soalnya mangganya tuh luar biasa bagus, tapi animenya gagal menampilkan kehebatan ceritanya. Dari filler aneh-aneh, flashback yang diulang-ulang, sampai pacing cerita yang berantakan. Yang mana itu bikin orang capek nonton anime Naruto. Nah, karena aku, Lajunda, udah nonton Naruto dari zaman masih tayang di Global TV, dan udah namatin baca mangganya, di video kali ini aku bakal jelasin ke kamu kenapa anime Naruto itu gagal. Jadi tonton video ini sampai habis dan aku yakin kamu bakal setuju sama aku. Mungkin kamu mikir kalau aku bilang Naruto ampas karena plotnya. Enggak bro, justru kalau soal plot, cerita dari Naruto itu solid banget. Bagus banget. Buktinya aja Naruto yang merupakan manga karya Masashi Kishimoto sejak terbit di 1999 lewat majalah Shonen Jump udah kejual 250 juta kopi di seluruh dunia. Nih buat yang belum tahu alurnya Naruto, aku ceritain dikit nih. Ini tuh cerita tentang Uzumaki Naruto, seorang ninja yang punya monster rubah ekor 9 atau Kyuubi yang disegel di dalam dirinya. Makanya dia dikucilkan, dan ini isinya perjalanan si Naruto diakui dan menjadi Hokage, atau bahasa sananya kepala desa lah. Intinya sih gitu, tapi di dalamnya ada berbagai macam arc yang gokil-gokil, kayak ujian Chunin, tim Shikamaru ngejar Sasuke, perang ninja, dan favorit aku waktu Pain ngancurin Konoha. Shinra Tensei. Dan aku bisa bilang Masashi Kishimoto itu jenius dalam menulis cerita. Salah satu kekuatannya adalah foreshadowing. Dia tuh pinter banget nyimpan rahasia atau petunjuk dari awal dan baru diungkap di waktu yang tepat lewat flashback yang impactful. Misalnya, misteri tentang klan Uchiha dan Itachi. Awalnya kita cuma tahu kalau Itachi ninggalin Sasuke setelah ngebantai seluruh klannya. Tapi seiring waktu, kita pelan-pelan dikasih potongan-potongan informasi tentang kenapa Itachi ngelakuin itu. Dan pas momen flashback lengkapnya keluar di manga, pacingnya rapi, twistnya bener-bener bikin yang baca itu shock lah. Belum lagi cara Masashi Sensei nulis dan nunjukin karakter development itu keren banget. Contohnya, Gaara. Dia tuh penyendiri yang ngerasa satu-satunya nilai hidupnya itu cuma dari kekuatannya. Bahkan nganggap dirinya cuma alat pembunuh. Tapi pas masuk arc penyelamatan KZKG, waktu desanya diserang, dia rela berkorban demi melindungi rakyatnya. Itu bukti kalau dia udah nggak ngelihat dirinya sebagai beban atau alat, tapi sebagai pemimpin yang benar-benar peduli. Dan itu baru Gaara. Karakter sampingan lain kayak Choji, Shikamaru, bahkan Sakura juga dapat arc mereka masing-masing. Semuanya punya perkembangan yang terasa nyata dan signifikan. Jadi ceritanya tuh nggak cuma soal Naruto dan Sasuke aja, tapi juga soal teman-teman mereka yang tumbuh bareng selama cerita berlangsung. Dan jangan lupakan kalau Naruto ini jalan selama 15 tahun dan Masashi Kishimoto ini konsisten setiap minggunya menghadirkan cerita dan manga dengan visual yang kayak gini. Lihat tuh detailnya. Ini waktu Pain mau ngancurin Konoha, detail banget gambarnya. Posisi Pain ini wow banget. Dan ini waktu perang besar ninja. Lihat detailnya. Atau waktu berantemnya Naruto sama Sasuke di lembah. Itu berasa epic banget berantemnya. Padahal di manga loh. Pokoknya aku suka banget sama Naruto. Saking sukanya aku bikin versi live actionnya nih. Aku cosplay jadi Pain. Ya walau hasilnya jelek ya. Bahkan kayak orang pengajian. Tapi tetap makasih banget buat KHFY Store. Penonton yang udah join membership dan bantu bikin video Pain live action itu terrealisasi. Thank you buat yang udah join member. Oke, balik lagi. Intinya Naruto itu manga yang bagus banget. Sayangnya animenya dan manganya berbeda. Tapi kenapa bisa? Harusnya kan adaptasi anime itu mengikuti sumber utamanya kan? Harusnya sih gitu. Tapi anime Naruto itu kalau manga itu kan pure dari si penulis atau autornya yang bikin. Dari karakter, cerita, dialog, background itu semuanya si penulis yang nentuin dan bikin. Sementara ketika suatu manga diadaptasi alias diubah ke dalam bentuk anime, ternyata nggak semudah copy paste doang. Ada banyak banget step yang perlu dipersiapkan. Dan yang paling pertama adalah milih studionya. Kebetulan dulu yang dapetin lisensi Naruto adalah Pierrot Studio. Setelah kepilih studionya untuk menafsirkan panel-panel dari manga Naruto yang kecil-kecil gini, tiba-tiba bisa satu Konoha kelihatan dari langit. Itu butuh banyak pertimbangan. Karena kan manga sama anime itu punya hasil yang berbeda. Satunya buku yang gambarnya anteng, satunya gerak, berwarna, ada musiknya, ada sound effect-nya, dan ada dubbingnya. Nah, masalahnya
Anime Naruto ini tayang di zaman di mana anime itu tayang setiap minggu tanpa jeda. Beda banget sama sistem musim kayak sekarang. Kalau sekarang kan enak ya, anime biasanya tayang satu musim aja, sekitar 12 atau 24 episode, terus libur dulu sebelum lanjut ke season berikutnya. Tapi Naruto tayang terus setiap minggu tanpa henti dari tahun 2002 sampai 2017. Di Jepang sendiri, Naruto dan Naruto Shippuden nggak pakai sistem season kayak anime modern. Mereka pakai pembagian berdasarkan story arc kayak ujian Chunin, misi penyelamatan Sasuke, Pain Arc, dan seterusnya. Tapi begitu dirilis ke internasional kayak di DVD, Netflix, atau Crunchyroll, baru deh dibagi-bagi ke dalam season 1, season 2, dan seterusnya. Biar lebih gampang dikemas, disesuaikan sama pola tayang di barat, dan lebih praktis buat kebutuhan lisensi digital. Masalah lainnya, satu episode anime Naruto itu biasanya ngadaptasi 3-4 chapter dari mangganya. Sementara mangganya sendiri cuma rilis 1 chapter per minggu. Ya jelas aja ya, studionya kehabisan bahan, dan akhirnya ngisi kekosongan itu dengan filler-filler yang ya kita tahu sendiri ya, kadang malah rusak pacing dan bikin penonton kesel. Yang artinya kalau manga Naruto rilis 1 chapter tiap minggunya, sementara anime isinya 3-4 chapter dari manga dan tayang tiap minggu, kan pada akhirnya anime bakalan nyusul mangganya dan kehabisan materi buat dijadiin anime. Sayangnya studio Pierrot, TV Tokyo, dan hampir semua pihak yang terlibat di anime Naruto nggak mau rugi dengan memberhentikan sementara penayangan anime demi nungguin update mangganya. Jadinya ya anime Naruto tetap tayang tiap minggu dengan aturan jangan sampai nyusul mangganya. Nah, keserakahan itu akhirnya bikin anime Naruto gagal nampilin kehebatan mangganya karena punya 3 dosa ini nih. 1. Filler. Total chapter manga Naruto itu ada 700 chapter, sementara animenya ada 720 episode. Kok bisa banyakan animenya? Padahal kan satu episode setara 3-4 chapter. Ya itu, sisanya filler. Simpelnya, filler adalah episode atau cerita di anime yang tidak berasal dari manga aslinya. Alias itu adalah konten tambahan yang dibuat oleh studio anime, bukan oleh Masashi Kishimoto Sensei selaku manggakanya. Sementara episode anime yang berdasarkan manganya sesuai dengan plot yang dibikin Masashi Kishimoto Sensei itu disebut canon. Terus apa tujuannya ya studio bikin cerita sendiri? Kok nggak pure ikut mangganya? Nah ya yang itu tadi aku bilang, demi animenya bisa lanjut terus tanpa nyusul mangganya, biar makin banyak episodenya, biar makin banyak keuntungannya, dan juga biar waktu produksinya lebih longgar. Tapi buset, filler di Naruto tuh ampas banget. Kalau di total 40% anime Naruto itu isinya filler cuy. Dan seringnya filler di anime Naruto itu merusak momen. Kayak waktu arc-nya Jiraiya baru aja meninggal, Naruto lagi belajar jadi Sage atau Sage. Si Pain mempersiapkan rencana menyerang Konoha. Udah tinggi-tinggi banget nih tensinya menuju arc Pain versus Naruto. Dikasih filler 6 episode soal mas-mas cantik ini yang ceritanya not bad lah, tapi kayak ngerusak momen mau battle yang seru ini loh. Ada juga nih yang nggak cuman ngerusak momen, tapi juga kayak nggak ada gunanya pas lagi di arc perang besar ninja ini ya. Waktu semua lagi berantem epic battle, ada satu episode yang isinya emak-emak melindungi desa pakai teflon. Padahal ada battle lain loh yang bisa diangkat jadi filler. Tapi kenapa ada cerita random ini? Nggak seru banget di tengah arc perang ninja. Tapi itu semua masih mending, karena ada filler yang lebih parah lagi, yaitu filler setelah arc Sasuke pergi dari desa Konoha dan sebelum time skip Naruto Shippuden, yang mana itu totalnya 85 episode, yang berarti selama 85 minggu, 21 bulan, hampir 2 tahun, itu Naruto isinya filler, nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Kalau sekarang mah enak ya, kalau mau nonton episode Naruto bisa cek di internet, episode mana yang filler, mana yang canon. Jadi kamu tinggal skip aja tuh bagian fillernya. Lah dulu, aku nonton di Global TV, boro-boro bisa bedain mana filler, mana canon. Tahu ada yang namanya filler aja enggak. Jadinya semua ya aku anggap bagian dari cerita Naruto. Ya iyain aja deh. Waktu ada misi nangkep burung unta lah, atau tiba-tiba ada karakter baru muncul, punya kekuatan aneh yang berhubungan sama bintang, terus tiba-tiba udah nggak muncul lagi gitu karakternya. Parahnya, bukan cuma nggak tahu apa itu filler, tapi juga kalau nonton TV nggak bisa di-skip. Dan itu sebel banget. Kalau udah siap nonton Naruto, sampai bolos ngaji loh demi bisa nonton sore-sore di Global TV, pas tayang episodenya, isinya 40% flashback. Kesel banget. Ini tuh flashbacknya udah pernah ditayangin sebelumnya. Kenapa ada lagi sih? Mau lihat battle-nya aku tuh. Dan ini nih dosa kedua anime Naruto, flashback. Soalnya hampir tiap episode Naruto itu ada
ada flashbacknya. Flashback buat rekap kejadian di episode sebelumnya, atau flashback cerita masa lalu salah satu karakter, atau ayunan Naruto yang satu ini nih, yang bahkan udah jadi bahan bercandaan kalau ayunan ini tuh lebih sering muncul daripada Tenten. Tapi kamu nggak bisa menyalahkan Kishimoto Sensei kalau soal flashback, karena kalau kamu baca mangganya, flashbacknya itu digambar dengan bagus banget buat muatin cerita. Sementara di anime, flashback sayangnya dipakai buat nambah durasi animenya. Biar apa? Ya biar animenya gak nyusul manganya lah. Biar jumlah episodenya makin banyak. Biar apa? Ya biar orang-orang yang terlibat di produksi animenya, dari lisensi sampai yang ngurus merchandise, itu makin dapat banyak keuntungan. Dan karena terlalu sering dipakai flashback yang sama berulang-ulang, ya jadinya bosen dan kesel banget lah. Apalagi kadang tuh ditaruhnya di momen yang lagi tegang-tegangnya, kayak waktu lawan Obito. Udah siap nih nyerang. Muncul flashback Obito sama Rin. Totalnya sampai 3 episode pula. Itu tuh, sumpah. Saking panjang flashbacknya, jadi lupa ini tuh alur sebelumnya ada apa sih? Dan itu sering banget muncul flashback yang panjang banget. Sampai kita lupa kalau itu tuh di tengah-tengah lagi berantem. Dan itu bikin keseluruhan pacing animenya tuh jadi berantakan. Kayak gini nih. Waktu mau berantem, kita naik nih semangatnya. Siap melihat battle. Dikasih flashback, turun semangatnya. Jadi lemes, malah simpati gitu sama musuhnya. Tiba-tiba kelar flashback, masih ngobrol dulu sebelum lanjut battle. Ya udah deh, perasaan semangat di awal waktu nge-battle udah hilang. Jadi nggak seru lagi. Apalagi kalau flashback ini jadiin filler, kayak waktu perang lawan Obito, please. Itu kita lihat Obito ketimpa batu tuh udah berapa kali. Di mangganya loh, cuman muncul 1-2 panel gini. Ada buat flashback sekilas. Kenapa sering banget dimunculin sih ini? Sampai sama overuse-nya kayak ayunan Naruto. Sebenarnya flashback juga sama kayak filler. Sama-sama ngerusak pacing sama vibe dari cerita utamanya Naruto. Apalagi karena kualitas filler sama flashback itu secara animasi biasa aja. Jadinya bikin keseluruhan episode Naruto punya kualitas animasi yang nggak stabil. Kadang bagus banget, kayak waktu Pain lawan Naruto tuh, smooth banget animasinya. Walau kalau di pause ya. Ada juga waktu battle terakhir Naruto sama Sasuke, bagus banget. Tapi begitu masuk episode filler, kualitasnya turun. Flashback yang juga tambah-tambahan aja itu kelihatan jelek. Walaupun sebenarnya adanya filler sama flashback itu biar nggak butuh animasi yang luar biasa. Butuh yang B aja. Jadi studionya bisa alokasikan waktu dan animator yang lebih banyak buat nyiapin episode dengan animasi yang butuh gerakan animasi yang lebih bagus dan detail. Jadi bisa dibilang, filler dan flashback itu punya nilai positif tersendiri lah. Tapi ada yang lebih parah dan lebih buruk daripada filler dan flashback, yaitu dosa ketiga anime Naruto, canon anime. Wah, ini parah banget. Bikin pusing sekaligus muak. Oke, aku ingetin lagi ya, kalau canon itu adalah cerita yang muncul di anime yang sumbernya dari original mangganya. Sementara filler itu adalah cerita tambahan dari studio Pierrot yang tidak bersumber dari mangganya. Nah, ketika studio memutuskan untuk mengadaptasi satu bagian dari manga, tapi menambah-nambahkan materi dan plotnya sendiri, nah itu jadilah canon anime. Jadi itu beneran kejadian dan sesuai manga, tapi ditegaskan detail alurnya di anime. Kadang ini sih bagus dampaknya, kayak waktu flashbacknya Kakashi sama Rin Obito, itu ditambahi adegan bagaimana si Kakashi bersikap setelah kematiannya Rin. Kita jadi lebih berempati lagi sama Kakashi. Ada juga waktu battlenya Kakashi versus Obito. Di manga cuma 1 halaman aja, tapi di anime, battlenya ditambah-tambah dan berakhir jadi salah satu adegan berantem yang paling memorable dari Naruto. Tapi nggak semua canon anime itu bisa dinikmati. Seringnya bikin makin hancur pacingnya. Kayak di arc perang besar ninja, waktu Obito mau ngaktifin Mugen Tsukuyomi yang bikin orang-orang pindah ke dunia mimpi. Itu gila banget. Masa satu karakter dikasih 1 episode khusus sendiri buat nunjukin mimpi mereka. Bahkan total buat adegan ini aja nyampe 21 episode yang isinya tuh cuman mimpi. Nggak ada hubungannya sama perang ninja yang lagi berlangsung ini, woi. Bayangin nih, lagi hype nonton adegan perang besar ninja, lah dikasih mimpinya Tenten yang tenang dan syahdu, yang isinya kebalikan dari dunia nyata gini. Lagi perang ini, woi! Kenapa tiba-tiba tone dan moodnya berubah? Padahal nih ya, pas aku bandingin sama mangganya, itu tuh cuman gini doang. 1 karakter, 1 panel. Udah. Kenapa bisa-bisanya dikasih 1 karakter 1 episode sih? Terus 21 episode kalau di skip aman nggak? Ya nggak tahu. Kalau episode filler kan udah jelas ya, dia nggak ada hubungannya sama cerita canon. Jadi aman-aman aja kalau di skip. Lah ini ada hubungannya, tapi apakah penting? Ya nggak penting-penting banget. Ya sekali lagi ya, esensi utamanya kan lebih sering buat manjangin durasi aja, biar episodenya makin banyak. Tapi kadang isinya juga absurd banget dan rusak pacing. Ceritanya jadi nggak nikmat nontonnya. Tapi ya itu nggak bisa dibilang filler karena ini adalah canon anime. Bingung banget kan?
Nah, istilah canon anime ini sebenarnya sering dipakai sama fans Boruto. Soalnya seperti yang kalian tahu ya, Boruto itu ceritanya jauh lebih berantakan dibanding Naruto. Dan jumlah fillernya juga, ya ampun, lebih banyak lagi dan kadang random banget. Karena itulah para fans berusaha meluruskan sendiri nih, mana bagian yang benar-benar canon dari manganya, mana yang pure filler, dan mana yang termasuk canon anime. Alias bagian yang memang muncul di anime tapi nggak ada di manga, tapi dianggap penting untuk alur cerita. Semacam usaha terakhir gitu buat jaga sisa-sisa nama baik Boruto yang udah tercoreng. Oke, balik lagi. Intinya sih gini, anime Naruto itu kebanyakan isinya filler, flashback, dan canon anime yang fungsinya cuma buat nambah durasi tayang. Akibatnya, pacingnya jadi berantakan. Cerita yang seharusnya bisa maju cepet malah jadi lambat banget. Padahal di manga proses ceritanya jauh lebih padat dan intens. Bahkan tone dan vibe-nya Naruto di manga itu jauh lebih gelap dan sadis. Banyak adegan brutal yang harus dipotong di versi anime karena sensor. Di manga karena ceritanya lurus tanpa selipan filler aneh-aneh, alurnya jadi lebih enak dinikmati. Sementara di anime, ya gitu deh. Diselipin filler absurd kayak Naruto ngejar burung unta, jadinya malah kerasa kekanakan dan kehilangan kesan seriusnya. Jadi kalau kamu pengen bener-bener nikmatin ceritanya Naruto secara utuh, mending baca manganya langsung. Udah aku taruh produknya di bawah ini nih. Tinggal klik dan jadilah ninja. Tapi ya, dari semua yang udah aku bahas tadi, mulai dari pacing, filler, canon anime, sampai tone yang berubah total, ada satu pertanyaan besar yang jadinya muncul ke permukaan. Bagaimana kalau Naruto di remake? Sekarang dunia anime itu udah beda banget dari zaman dulu. Dari segi animasi udah jauh lebih bagus. Terus juga udah pakai sistem seasonal. Jadi satu anime dibikin dalam berapa musim. Bukan jalan terus-terusan tiap minggu kayak dulu. Nah, sistem ini bikin kualitas gambar dan ceritanya jadi lebih konsisten. Pokoknya lebih niat dan lebih rapi deh. Makanya aku yakin banget kalau Naruto di remake dengan teknologi animasi zaman sekarang plus sistem musim kayak anime-anime modern, hasilnya pasti bakal gila bagusnya. Soalnya kerasa banget ya, Naruto yang dulu itu pacingnya lambat banget, banyak filler, banyak flashback, dan kadang bikin nonton tuh jadi capek sendiri. Tapi kalau di remake, pacingnya bisa dibikin lebih enak, lebih padat, dan pastinya enggak ngebosenin. Contohnya bisa dilihat dari Full Metal Alchemist. Versi awalnya dulu harus bikin ending sendiri karena manganya belum tamat. Tapi begitu di remake jadi Full Metal Alchemist Brotherhood yang 100% ngikutin manga, hasilnya keren banget. Rame, dan sekarang malah dianggap sebagai salah satu anime terbaik sepanjang masa. One Piece yang juga punya masalah sama di temponya yang lambat dan ada fillernya, itu juga mau di remake dari episode 1 sama Netflix. Berarti ada juga tuh harapan buat Naruto untuk di remake dengan menghilangkan semua fillernya. Apalagi sampai sekarang fans Naruto kan juga masih banyak. Jadi daripada lanjut bikin Boruto yang ampas ini, mending remake animenya yang stay true sama manga tambah filler. Iya kan? Soalnya aku udah bahas secara detail kenapa Boruto tuh anime ampas. Ada di videoku yang ini ya. Ya, buruan nonton, jangan di skip. Atau ntar nih ada fillernya loh.